Selamat sore teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kedatangan Supra 125 ya. Bensin mengucur ini ya, dari selang pembuangan karburator ya. Sepertinya jarum pelampung atau pelampungnya bermasalah juga bisa ya. Kalau ini ngalir terus, sudah dipastikan ini keran otomatis atau keran vakumnya itu rusak ya. Tapi kalau jarum pelampung masih bagus, ini tidak akan netes ya, bahkan mengucur ini ya teman-teman. Kita bongkar saja ya karburatornya. Bodi sudah saya bongkar ya, biar tidak terlalu lama. Gunakan kunci ring 8 untuk melepas baut karburatornya ya dari manifold. Untuk yang ke filter gunakan obeng plus ya teman-teman. Waduh, kita akan sumbat dulu ya selang bensinnya biar nggak ngucur terus. Ini pakai baut saja ya. Lepas dua baut mangkok karbunya ya teman-teman. Untuk setelan ketinggian pelampungnya sendiri ini sudah cukup normal ya teman-teman ya. Kita lihat saja ya, apakah ada kotoran atau memang jarum pelampungnya sudah bermasalah ya. Kalau dilihat sepertinya bersih ya, tidak ada kotoran sama sekali. Ada bagian yang sudah tidak rata ya teman-teman. Mungkin ini yang menyebabkan kebocoran ya. Nanti kita ganti saja ya jarum pelampungnya ya. Untuk spuyer-spuyernya sudah saya bersihkan ya. Tinggal kita bersihkan rumah atau dudukan jarum pelampungnya ya teman-teman. Siapa tahu ada kotoran atau kerak ya yang sangat membandel, bisa menghambat pergerakan jarum pelampung ya teman-teman. Sudah saya siapkan penggantinya ini ya, jarum pelampung buatan Aspira ya. Untuk Grand Karisma, Supra X125, Win, dan tipe yang lain ya, Supra Fit maupun Legenda juga bisa mengaplikasi ini ya. Kenapa harus jarum pelampung buatan Aspira ya teman-teman? Karena menurut saya ini yang paling bagus ya dibandingkan dengan merek yang lain ya. Tentunya bukan yang original ya. Kalau yang original itu sudah pasti ya, tapi nyarinya susah ya.
Beberapa kali saya ke dealer Honda juga adanya cuma Aspira ya di sana. Jarum pelampung Aspira itu lebih runcing ya daripada merek yang lainnya ya teman-teman. Jadi dia bisa menjangkau yang tidak bisa dijangkau oleh jarum pelampung yang lain ya. Dia bisa menutup lebih rapat ya. Kalau pakai jarum pelampung yang murah itu lebih tumpul, itu masih bocor. Biasanya pakai jarum pelampung Aspira ini langsung nutup rapat ya. Kita pasang saja ya teman-teman. Kalau misalkan nanti kita ganti jarumnya tidak bisa rapat ya, nanti bisa kita sekur ya teman-teman. Pemasangannya seperti ini teman-teman, tinggal dimasukkan saja ya. Tinggal dikaitkan, kemudian masukkan ke rumah jarum pelampungnya ya. Jangan lupa pasang pennya ya. Jika garis di pelampung ini lebih rendah dari ini ya, karburator, maka kita bisa atur ya ketinggiannya ya, dengan cara sedikit memanaskan ini ya, atau kita ganjel ya. Kalau posisinya lebih rendah daripada garis ini ya, belahan karburatornya itu biasanya bocor ya. Tapi ini posisinya masih bagus ya teman-teman ya. Kita pasang kembali mangkoknya. Pasang skepnya ya. Jangan lupa ini ada alurnya, dan di dalam itu ada coakannya ya. Kita luruskan ya, jangan sampai terbalik, nanti skepnya nggak bisa masuk. Kita pasang kembali selang bensinnya. Kemudian nanti motornya kita hidupkan ya. Kita matikan kembali, kita tunggu. Kalau aman baru kita pasang semua cover bodinya ya. Jangan sampai cover bodinya sudah dipasang ternyata masih bocor ya. Kita kencangkan ya baut karburatornya. Pasang juga baut 10-nya ini ya. Setelah terpasang semuanya ya, kita hidupkan motornya teman-teman. Kita on kan dulu kontaknya.
sudah hidup ya teman-teman. Ini adalah selang pembuangannya ya. Kita setel dulu karbunya. Ini adalah setelan stasioner ya, yang bagian depan. Kita besarkan dulu ya. Untuk yang bagian ini adalah bagian setelan angin ya. Kita putar ke kanan sampai mentok. Tahan gasnya ya di kisaran 4000 rpm, kemudian kita putar balik ke kiri ya sampai didapat rpm yang paling tinggi. Putarnya pelan-pelan, rpm semakin meninggi ya. Tinggal dipaskan stasionernya sekitar 1500 rpm teman-teman. Motor sudah hidup normal, selang pembuangan sudah tidak bocor ya. Kemudian kita matikan motornya, kita tunggu beberapa saat ya. Jika selang pembuangan ini tetap kering ya, berarti sudah aman ya. Tinggal kita pasang bodinya ya teman-teman. Setelah dimatikan mesinnya ya, bisa gunakan standar samping ya. Setelah kita tunggu beberapa saat dan tidak netes ya, tinggal kita pasang kembali cover bodinya teman-teman. Motor sudah ditunggu beberapa saat ya, dengan keadaan di standar samping, selang pembuangan tidak netes lagi ya. Baik teman-teman, demikianlah cara mengatasi bensin yang bocor ya dari selang pembuangan buat motor apa saja ya, motor karburator ya. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.